Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas satu topik yang penting, satu topik yang dasar, yaitu model bahasa. Terutama di sini adalah sebenarnya adalah N-gram ya, model bahasa N-gram, yang lebih tepatnya lagi N-gram. Ini adalah tentang pengantarnya. Nanti ada beberapa slide yang kebanyakan saya ambil dari buku Speech and Language Processing yang edisi 3 yang draft di bab 3. Ya, untuk kerangka bahasanya, yang pertama, apa itu language modeling? Apa itu language model? Ya, jadi kita perlu tahu sebelum kita membahas suatu topik, kita perlu tahu apa itu ya, apa itu, ya, tentunya apa itu, kemudian mengapa itu penting untuk diteliti, untuk dibahas. Nah, ini akan kita lihat nanti apa. Mengapa itu penting itu kita lihat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memerlukan ini, yang memerlukan model bahasa ini. Nah, ini kemudian kita di kesempatan ini adalah N-gram, yaitu penggunaan probabilitas. Ya. Kemudian bagaimana N-gram itu, kita akan menggunakan apa yang disebut dengan chain rule, ya, aturan rantai. Kemudian kita juga memerlukan adanya batasan atau penyederhanaan atau asumsi yang disebut dengan asumsi Markov. Kemudian kita menggunakan N-gram. Ya, kita menggunakan N-gram. Kemudian bagaimana model bahasa itu dievaluasi. Bagaimana model bahasa itu dievaluasi. Di sini tidak tergantung apakah itu menggunakan metodenya atau pendekatannya itu N-gram atau yang lain, neural misalkan. Ini bagaimana dievaluasi. Ya, yang pertama adalah apa itu language model ya. Kita misalnya mempunyai ini data, kita mempunyai korpus yang misalkan katakanlah bahasa Indonesia, misalkan 1 miliar katakanlah seperti itu, atau misal lebih, karena yang namanya data, namanya korpus yang tidak berlabel. Ya, harap diingat di sini adalah yang tidak berlabel. Artinya kita bisa dengan cukup mudah untuk mendapatkan data-data ini, mendapatkan data-data teks ini dengan cukup banyak ya. Kemudian ada proses yang dimana proses itu outputnya adalah menghasilkan probabilitas P. Ya. Ada proses katakanlah proses untuk melatih, sehingga dihasilkan model yang model itu intinya adalah angka-angka. Angka-angka itu adalah mencerminkan probabilitas. Ya. Probabilitas dari teks-teks yang nanti itu disebut dengan model bahasa. Ya, model bahasa dalam hal ini model bahasa N-gram. Ya, kalau yang kita bahas sekarang ini. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi outputnya adalah misalkan di sini adalah inputnya adalah data-data berupa teks-teks, kemudian outputnya adalah probabilitas. Ya, di mana probabilitas rangkaian kata-kata atau rangkaian kata-kata itu misalnya yang umum adalah kalimat. Jadi probabilitas sebuah kalimat, probabilitas rangkaian kata-kata. Nah, di mana di sini probabilitas tersebut ya itu kalau dijumlahkan 1, artinya di sini kita mempunyai satu vocabulary ya, yang vocabulary itu kalau misalkan contohnya ini adalah kata ya, misalkan kata ya. Misalkan kata, maka probabilitas dari kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, dan seterusnya yang ada di vocabulary tersebut dijumlahkan 1 ya, dijumlahkan 1. Nanti akan kita lihat lebih jelasnya lagi, mungkin di sini belum begitu jelas, masih
agak abstrak, di mana probabilitas itu bisa 0 dan lebih dari 0 ya. Jadi lebih atau lebih sama dengan atau lebih besar daripada 0 untuk semua anggota himpunan vokabuler tersebut ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang model bahasa, dan tepatnya adalah, atau lebih tepatnya adalah probabilistic language model, yang tujuannya atau outputnya, modelnya itu berupa angka-angka probabilitas. Jadi sehingga tujuannya adalah menghitung, ya. Sehingga tujuannya adalah menghitung, prosesnya adalah menghitung probabilitas ya dari teks pendek ya, biasanya rangkaian kata-kata, kalimat atau rangkaian kata-kata. Contohnya di sini, ini adalah rangkaian kata-kata, ya. Ini adalah rangkaian kata-kata. Ini adalah rangkaian kata-kata, di mana di sini ingin membandingkan nanti kegunaannya ya. Salah satu kegunaannya itu adalah membandingkan. Misalkan kita akan menerjemahkan misalkan dari sebuah bahasa, bukan bahasa Inggris, ke dalam bahasa Inggris, di mana di bahasa Inggrisnya misalkan antara high dengan large itu masih dekat, sehingga dibandingkan mana yang lebih baik untuk keperluan machine learning, itu mana yang lebih baik, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah yang ini atau yang ini ya. Terjemahannya adalah high winds tonight atau large winds tonight. Nah, ini dengan menggunakan model bahasa yang kita buat ya, jadi model bahasa yang kita buat, kita akan mendapatkan angka, kita akan mendapatkan nilai, kita akan mendapatkan nilai probabilitas bahwa misalnya yang kiri itu lebih besar probabilitasnya. Ya, ini didapat dari model bahasa. Kita didapatkan dari setelah kita menerapkan model bahasa. Jadi kita sudah menerapkan model bahasa, kita membangun sebuah model bahasa, dan model bahasa itu digunakan untuk dua rangkaian kata ini untuk mendapatkan angkanya. Ya. Sekali lagi diulangi. Jadi kita mempunyai data yang besar biasanya, kemudian dihasilkan model bahasa, sebagaimana kalau kita menghasilkan model-model yang lain, model klasifikasi atau yang lain. Nah, kemudian model itu sudah dibangun, digunakan di sini. Ya, ini adalah gunanya. Ya, jadi akan kita lihat kalau untuk mesin penerjemah, misalkan apakah terjemahnya mana yang lebih baik atau yang lebih umum dibandingkan terjemahan yang kurang baik. Ya, kalau di bahasa Indonesia contohnya seperti ini. Nah, kemudian contohnya lagi di sini. Ini contoh lagi. Dan misalkan mungkin ini adalah output dari speech to text. Ya, jadi ada speech, kemudian ditekskan. Ada speech, kemudian ditekskan. Ya, mungkin di sini udah sepakat, udah jelas bahwa ini adalah the office of about 15. Nah, ini ada minutes atau minutes gitu ya, yang di dalam bahasa Inggris ini bukan typo ya, ini bukan typo, bukan kebalik, tapi bahasa Inggris juga ada seperti ini. Kemudian misalkan ini novel ya seperti itu ya. Di sini adalah ini yang disoroti misalkan ini satu kata ini saja misalkan. Nah, kita lihat ya, ternyata misalkan ada dua pilihan di bahasa Inggris. Ini adalah bahasa Inggris, kata bahasa Inggris yang benar, dan ini juga adalah kata bahasa Inggris. Dua-duanya adalah kata bahasa Inggris yang benar. Sekali lagi, ini bukan typo. Nah, kemudian untuk misalkan contohnya tadi adalah dari speech to text bisa, atau ya untuk
correction, ya bisa juga spell correction, ya ternyata di sini lebih besar probabilitas untuk rangkaian kata-kata ini. Jadi minutes di sini dengan konteks sebelah kirinya adalah about 15, sebelah kanannya from, ya. Kemudian di sini yang tadi sebelah kirinya kanannya sama, ini lebih besar probabilitasnya yang ini. Taunya bagaimana model bahasa bahwa ini lebih besar? Ya taunya setelah menghasilkan sebuah model, ya model bahasa yang kita generate atau kita buat dengan salah satunya Ngram. Ya. Nah, sekali lagi mean weight ini ada. Itu maksudnya adalah seperti ini ya. Mean weight. Ya, jadi kalau misalkan di sini kata ini mean weight, kemudian kalau spell correction harusnya ini benar, bukan minutes, menit, tapi ini adalah minutes. Jadi minutes itu adalah ada kaitannya dengan tari-tarian seperti ini ya, di periode klasik. Jadi kalau misalkan kalimatnya adalah seperti ini, ya kalau misalkan ini yang lebih tepat adalah minute ini, bukan menit, ya seperti itu. Ya, kemudian kita lihat misalkan ini, ya kalau ini adalah speech recognition ya, dari speech ke teks, yang ini adalah rangkaian kata bahasa Inggris, rangkaian kata bahasa Inggris yang dimana kita lihat bahwa rangkaian kata-katanya ini adalah lebih wajar, atau juga bisa juga secara grammar lebih benar ya, meskipun rangkaian kata di sini juga rangkaian kata-kata bahasa Inggris juga gitu ya. Nah ini sekali lagi ini juga bukan typo, tapi adalah rangkaian kata-kata, hanya yang seperti ini jauh lebih kecil probabilitasnya, kemungkinan adanya, baik dari sisi apakah grammarnya, atau mungkin dalam kasus lain dari sisi keumumannya, atau yang lain-lain ya. Jadi sebelum kita masuk ke Ngram, di sini ada mengapa penting, karena kalau sebuah aplikasi itu menghasilkan rangkaian kata-kata bahasa manusia, atau bukan, nanti sebenarnya bukan hanya bahasa manusia ya, tapi di sini terutama adalah bahasa manusia, meskipun bisa digunakan bukan hanya bahasa manusia juga ya. Yang intinya adalah outputnya adalah bahasa ya, maka mana rangkaian kata-kata yang itu merepresentasikan bahasa itu yang lebih bagus, yang lebih tepat, baik itu dari sisi tinjauan grammarnya atau konteksnya atau yang lain-lain ya, atau yang lain-lain. Jadi contohnya yang lain selain ini misalkan OCR ya. OCR, kalau kita men-scan, misalkan men-scan tulisan ya, kemudian ada yang tidak jelas yang kita scan, nah itu kan juga keluarannya kan hasil dari scanning menjadi dari dokumen, dokumen print out, kemudian di scan, kemudian dihasilkan teks ya, teks yang digital gitu, yang seperti ini, yang digital gini. Nah itu kan juga menghasilkan bahasa ya kan. Nah, jadi kalau menghasilkan bahasa, baik itu speech recognition, machine translation, kemudian juga bahkan juga OCR, atau juga yang lain itu apa, misalkan
misalkan ada ini apa tanya jawab gitu ya, tanya jawab ini apa ada tanya jawab dan juga itu kan menghasilkan bahasa ya. Bahkan nanti akan kita lihat bukan hanya bahasa saja tapi bisa menghasilkan misalkan resep masakan yang kalimatnya yang resep masakan yang pantas itu kalimatnya gimana dan lain-lain. Oke, saya kira apa itu language model, mengapa language model itu diperlukan, itu sudah cukup jelas ya. Jadi dasarnya saya kira itu ya. Ya, kemudian nanti ada yang disebut dengan conditional language model yang saya sampaikan juga di video saya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ya, jadi atau juga misalkan contohnya yang lain adalah image captioning ya. Image captioning itu adalah inputnya image gitu ya, kemudian dibuat keterangannya atau captionnya. Nah, caption ini kan bahasa juga, bahasa manusia juga. Nah, ini menghasilkan bahasa manusia juga. Nah, kalau menghasilkan bahasa manusia yang pantas itu seperti apa? Ya, kita bisa juga sebenarnya menggunakan grammar gitu ya. Tapi grammar saja kan juga tidak cukup. Ya, grammar saja tidak cukup. Ya. Kalau kita menggunakan grammar. Kalau model itu belajar dari data. Ya. Mengapa grammar saja tidak cukup? Karena kadang-kadang kan ada kepantasan. Kepantasan itu misalkan ini apa? Misalkan dia menghadap Bapak Gubernur misalkan dengan dia menghadap Ayah Gubernur. Itu kan secara grammar dua-duanya benar. Dia menghadap Ayah Gubernur. Dia menghadap Bapak Gubernur. Ayah sama Bapak, dua-duanya benar. Tapi dari sisi kepantasan atau dari sisi biasanya itu ya yang lebih wajar atau kewajaran itu adalah Bapak Gubernur. Nah, ini language model itu belajar dari data, ya, belajar dari data. Jarang ada yang misalkan Ayah Gubernur, misalkan meskipun itu juga benar dari sisi grammar. Oke, jadi saya kira untuk apa itu language model, sekali lagi, dan mengapa itu language model penting, sudah cukup, ya. Dan sekali lagi saya ulangi, mengapa language model itu penting? Karena language model itu diperlukan untuk semua sistem, semua aplikasi yang menghasilkan bahasa, yang memberi skor atau menyatakan seberapa wajar, seberapa baik, dan bisa juga dibandingkan dengan yang lainnya. Lainnya itu artinya seperti ini, antara satu hasil dari speech recognition dengan yang satunya lagi, satu hasil dari lagi saya kasih ke sini, satu lagi hasilnya dari machine translation di sini, satu ini dibandingkan. Nah, itu bahkan juga nanti untuk yang disebut dengan language generation, jadi menghasilkan language generation, jadi menghasilkan misalkan paper, katakanlah menghasilkan paper yang secara bahasa, ya, menghasilkan paper yang secara bahasa, ya, menghasilkan paper yang secara bahasa itu misalkan paper informatika. Nah, nanti bisa dihasilkan dummy paper informatika yang secara bahasa, artinya secara grammarnya, secara kalau informatika itu kosa-kosa katanya benar, meskipun kontennya belum sampai ke situ, artinya kontennya itu masih sebenarnya banyak salahnya, banyak tidak tepatnya, atau katakan banyak ngawurnya gitu. Ya, mungkin sebelum ke sini akan saya perlihatkan dulu ya yang menarik ya, ya supaya lebih lebih jelas lagi. Mungkin saya akan lihatkan yang ini dulu. Bentar saya search dulu ya.
supaya lebih jelas, terutama dari sisi mengapa. Ya, ini salah satu contoh ya, dari ini salah satu blog yang terkenal ya, namanya Karpati, Andri Karpati, orangnya namanya Andri Karpati. Nah, ini adalah menggunakan neural base sebenarnya, tapi apapun caranya, apapun metodenya, yang penting sebenarnya menghasilkan keluarannya ya, keluarannya. Seperti misalkan contohnya ya, seperti contohnya ini. Ini adalah contoh keluaran dari model bahasa. Ya, ini adalah keluaran dari model bahasa. Di mana di sini dari sisi grammarnya, dari sisi kosakata-kosakatanya untuk topik tertentu, bahkan sampai misalkan perlu ada citasinya dan lain-lain. Ini udah natural, maksudnya di luar kontennya, ya, di luar kontennya ini sudah natural. Kemudian ini misalkan contohnya, ini adalah contoh yang dihasilkan oleh model bahasa, yang model bahasa itu belajarnya dari teks fiksi ya, teks fiksi Shakespeare ya, dari itu ya, kemudian dihasilkan yang mirip-mirip itu ya, mirip-mirip itu. Jadi ya belajar paper-paper informatika, model bahasa, modelnya adalah model yang dihasilkan dari informatika, nanti bisa menghasilkan paper informatika juga ya. Dan paper informatika misalkan dalam bahasa Inggris bisa, atau bahasa Indonesia, nanti keluarannya, atau misalkan contohnya gini, kita mempunyai tugas akhir, dokumen tugas akhir informatika, dikumpulin ya, di OpenLib kan udah ada ya, dikumpulin. Nah, belajar dari situ menggunakan apakah menggunakan Ngram atau menggunakan neural base, pokoknya menggunakan model bahasa. Nah, kemudian dihasilkan laporan tugas akhir informatika, nanti bisa jadi bagus. Bahwa bagus dalam arti bahasa Indonesianya bagus. Bagus dalam arti bahwa kosakata-kosakatanya itu memang kosakata informatika. Tetapi meskipun kontennya kebenarannya itu tidak dijamin dan bahkan banyak salahnya. Tetapi kalau untuk fiksi seperti ini, atau fiksi itu kan nggak ada benar, nggak ada salah, kata-kata seperti itu ya. Atau kalau seperti ini seperti puisi itu kan nggak benar, nggak salah gitu. Ya, belajar aja dari kumpulan puisi, nanti dihasilkan puisi ya. Tapi kalau paper kan ada benar salahnya. Ini contohnya. Kemudian contoh Wikipedia. Nah, ini dihasilkan dari Wikipedia, entry Wikipedia banyak dihasilkan ini ya. Sekali lagi, model bahasa itu adalah yang dia outputnya bahasa ya, outputnya bahasa. Tadi machine translation kan keluarannya, inputnya bahasa, keluarannya bahasa. Tapi yang penting adalah outputnya image captioning ya, image captioning, membuat caption dari image ya. Membuat image. Nah, ini contoh yang terkenal, ini adalah image captioning. Contohnya misalkan yang ini agak gede. Ini sangat kelihatan ya. Image captioning ya, apakah itu menggunakan deep learning atau menggunakan neural Ngram atau yang lain, tapi adalah model bahasa. Nah, yang menggunakan deep learning akan kita pelajari insya Allah nanti di 2 kesempatan. Nah, inputnya adalah ini, gambar, outputnya adalah ini. Ini kan bahasa, ini adalah sudah dicek dengan salah satunya dengan model bahasa. Di samping juga dengan bagaimana membaca ini
atau mengenali ini ke image dihasilkan caption. Image ini dihasilkan caption. Image ini dihasilkan caption. Ini contohnya. Contohnya di sini ini agak kecil, saya gedein dikit. Ya. Ini setelah kita hasilkan model bahasa, tentunya di sini karena image captioning, tentunya belajar dari image captioning juga ya. Di samping model bahasa, yang ditekankan di sini adalah bukan mengenali image untuk dihasilkan ini, tapi bagaimana kemudian menghasilkan model bahasa ini, menghasilkan bahasa ini, menghasilkan caption yang wajar dan ya benar ya. Nah ini misalkan contohnya, ini kan man in black shirt is playing guitar, ya kan? Ini kan contoh yang bagus, tentunya ada beberapa hasil yang nggak bagus, ini ada contoh-contoh yang bagus. Ini kan contoh sampai detail, ada construction workers in orange safety vest is working on road. Nah ini kan detail seperti ini contoh, tentu contoh-contoh. Tiga ini adalah contoh-contoh yang sukses ya, contoh-contoh yang sukses. Tapi dengan semakin majunya model bahasa, semakin bagus ya. Ya, ini bukan semata-mata model bahasa yang berperan di sini, tapi salah satu komponen penting adalah model bahasa. Di ujungnya di sini menghasilkan model bahasa. Seperti halnya kalau dari satu bahasa ke bahasa yang lain di machine translation, yaitu ujungnya adalah, nah nanti kan kita pelajari seperti itu. Ini adalah contoh peran model bahasa seperti itu. Mungkin saya akan lanjutkan lagi di sini blok ini. Nah ini contoh yang lain yang dihasilkan, dan yang perlu diketahui di sini, ini contoh di blok ini 2015 itu termasuk udah lama, dan artinya di sini masih menggunakan yang relatif standar. Nah ini contoh yang lain ya, tadi model bahasa itu untuk bahasa, tapi bukan hanya untuk bahasa aja, ini adalah menggunakan bagaimana XML yang dihasilkan oleh model bahasa ya. Belajar model bahasa itu belajar dari XML yang valid, kemudian dihasilkan XML di sini ya, kemudian dihasilkan yang yang valid ya. Di sini valid juga, artinya dalam tanda petik secara sintaksnya itu benar ya, secara sintaksnya benar, tidak ada error sintaksnya. Nah kemudian bahkan ini adalah matematik ya, ini adalah matematik yang menggunakan latex ya, menggunakan latex. Ini adalah dihasilkan dari latex. Pertama, sebelum kita bicara ke latex, ini adalah matematiknya dulu. Nah ternyata di sini kita lihat istilah-istilahnya ada, atau simbol-simbolnya, ada simbol ini bisa muncul, ada angka atau ada font-font yang memang font untuk matematik ya, ada notasi, ada notasi-notasi yang memang valid. Kemudian ada meja proof, kemudian diakhiri dengan n kotak ini, benar, maksudnya secara sintaksnya bahwa formula matematik itu benar, bahwa ada sama dengan dulu, kemudian apa dikalikan gitu ya, misalkan ini adalah secara formula matematik benar, bisa menghasilkan seperti ini ya. Ini secara matematiknya benar, meskipun kalau orang matematik melihat ini tulisan apa ini kok ngarang, nggak benar nih, kontennya itu ngawur misalkan gitu ya. Memang seperti itu, belum sampai ke arah situ ya. Itu dari sisi matematik, dan ini dihasilkan dengan latex ya. Mungkin beberapa di antara kalian sudah belajar latex ya, artinya kita lihat di sini misalkan latex itu, misalkan ini adalah contohnya. Nah yang dihasilkan itu adalah seperti ini. Ini adalah latexnya, latex yang source-nya sebelah kiri, source-nya, yang sebelah kanan ini adalah hasilnya setelah dikompil seperti ini. Yang tadi di sini ini adalah hasil yang dari sini. Nah kita belajarnya itu dari sini,
Jadi adalah formula matematik dalam kasus ini ya, yang kumpulan latex, dokumen latex formula matematik, kemudian dihasilkan model bahasa, dan dari model bahasa itu di-create sebuah tulisan yang matematis seperti ini, ya, yang tulisan ini terutama adalah berkaitan dengan formula-formula matematik, dan ini secara sintaks benar, bagus, simbol-simbolnya, notasi-notasinya, tapi bagi orang yang tahu, sekali lagi ini adalah formula matematik yang ngawur, misalkan itu belum sampai yang benarnya. Bahkan bisa seperti ini, ada bikin graf, ya, bikin graf yang ya sepertinya bagus ya bagi kita yang nggak begitu mendalami matematik, kan sampai bikin grafnya seperti ini. Kemudian bahkan juga membuat ini latexnya adalah seperti ini. Ya, jadi belajarnya dari latexnya. Nah, ini source code, ya, source code yang dihasilkan dari model bahasa, ya, source code yang dihasilkan dari model bahasa. Tentunya model bahasa itu juga belajar dari source code yang seperti ini ya. Source code misalkan bahasa pemrograman C misalkan gitu, belajar dari C, ya. Tetapi sekali lagi tidak bisa misalkan ada tugas pemrograman, bagaimana tugas pemrograman itu yang instruksinya disuruh membuat apa gitu ya, kemudian jadi. Tapi di sini lebih katakanlah saat ini sejauh yang saya tahu masih seperti random gitu ya, ya seperti random. Misalkan dibuat dulu satu segini, kemudian disuruh nerusin, yang nerusinnya bagus, tapi tidak bisa atau belum bisa ya sekarang, sejauh yang saya tahu, untuk keperluan tertentu, misalkan itu keperluan bikin program tertentu. Ya ini contoh yang lain, ya contoh yang lain di mana kita lihat bisa tidak syntax error. Ya, kalau dijalanin, di compile misalkan tidak syntax error, ya, tidak syntax error, tetapi logicalnya nggak benar ya, logiknya kita belum sampai, artinya sejauh yang saya tahu belum sampai ke logik. Jadi kalau udah sampai bisa perlu bisa menghasilkan yang seperti apa yang kita inginkan, fungsinya yaitu sangat bagus ya, kita udah sangat hebat ya. Ini contoh yang lain yang menghasilkan seperti ini, ya tergantung kita mengajarinya, atau nama-nama bayi ya, nama-nama bayi. Ini contohnya nama-nama bayi ya, generate nama-nama bayi. Nah, ini adalah nama-nama bayi yang nama-nama bayi yang dihasilkan dari model bahasa ya. Nama-nama bayi yang dihasilkan dari model bahasa, yang tentunya model bahasa itu belajar dari nama-nama orang ya. Ada nama-nama orang, kemudian dikeluarin juga mungkin ada nama-nama yang udah umum, ada yang tidak umum, tapi tidak umum itu maksudnya tapi pantas gitu ya, tidak kemudian leneh untuk suatu komunitas tertentu. Ini kan misalkan untuk komunitas tertentu yang seperti ini tuh suatu hal yang sepertinya kok pantas atau bahkan bagus yang tadinya belum terfikirkan, misalkan seperti itu ya. Kemudian misalkan yang lain-lain itu juga ini adalah bagaimananya bahwa kita menggunakan karakter ya. Kemudian oh ya, saya kira seperti itu. Ini ada belum yang masakan, menu resep masakan, bisa menghasilkan resep masakan asal belajar dari resep masakan. Misalkan nama-nama warna yang dihasilkan, nama-nama warna yang fiktif, misalkan seperti itu. Ya, saya kira seperti itu untuk model bahasa. Jadi apa itu model bahasa, mengapa model bahasa itu diperlukan, saya kira udah cukup jelas ya. Ya. Kita lanjutkan sekarang, setelah apa, mengapa, bagaimana cara membuat itu. Bagaimana menghasilkan output yang berupa bahasa, atau yang lebih luas dari bahasa tadi ya, nampaknya.
yang bagus model bahasa ini salah satunya adalah dengan probabilistik. Nah, yang perlu diingat lagi yang tadi, untuk beberapa aplikasi model bahasa itu tidak satu-satunya yang berperan, ya. Tapi salah satu peran penting di ujungnya, yaitu waktu menghasilkan output berupa bahasa, itu model bahasa sangat berperan. Nah, sekarang kita masuk ke model bahasa Ngram. Ya. Kita masuk bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya menghasilkan model bahasa. Nah, ini adalah dengan Ngram, dengan probabilitas. Ya. Probabilitas itu kita udah tahu bahwa probabilitas itu ada joint probability, ada joint probability seperti ini, di mana biasanya notasinya adalah koma gitu ya, kurung koma A, B, di mana A itu adalah event A, kemudian B adalah event B. Dalam kasus teks, ya ini adalah teks atau misalkan kata, A itu adalah kata, B itu adalah kata. Misalkan levelnya adalah kata. Kemudian bisa juga dituliskan seperti ini atau seperti ini, di mana A itu adalah event atau kejadian, yaitu A dan B terjadi. Artinya probabilitas bersama A dan B dua-duanya terjadi. Di mana dalam language model, ya, dalam language model di sini namanya urutan diperhitungkan. Kalau secara umum probabilitas A, B itu artinya dua-duanya terjadi. Jadi A, B dengan B, A dua-duanya terjadi, sama aja. A, B sama B sama A itu sama saja. Tapi dalam hal ini kita karena kalau misalkan kata A diikuti dengan kata B itu bisa berbeda dengan kalau B diikuti kata A. Ya. Ya, kemudian ada di samping probabilitas joint probability juga ada conditional atau probabilitas bersyarat, yaitu syaratnya B. Probabilitas A given B. Seberapa besar probabilitas event A kalau B ada, ya. Ya, jadi probabilitas kemunculan event A dengan syarat atau given B sudah terjadi. Ya, ini saya kira sudah paham. Kemudian probabilitas kondisional B given A itu kita bisa tuliskan seperti ini, yaitu probabilitas join di sini bagi probabilitas yang sendiri atau prior di sini, ya. Ya, jadi ini adalah persamaannya yang dimana kemudian kita bisa balik A, B di sini. Ini adalah B given A dan kalikan probabilitas A seperti ini. Nah, ini mirip, nanti akan kita mirip ini dengan kalau seperti ini nanti akan kita lihat mirip dengan yang di naik bias tadi. Nah, kemudian ada bentuk umum dengan 4 variabel. Ini misalkan ada 4 A, B, C, dan D. Ya, jadi 4 variabel atau 4 kejadian di sini. Nah, kita bisa uraikan di sini dengan chain rule, dengan rantai, aturan rantai, dijadikan rantai. Yang tadinya probabilitasnya cuma 1, untuk A dan B dan C dan D diuraikan jadi rantai probabilitas A dikalikan, ini maksudnya kali, probabilitas B given A dikalikan probabilitas C given A, B, A dan B maksudnya, kalikan probabilitas D, A, B, C. Jadi kita lihat, ini ada A, B, C, D, ini A, ya, B, C, D. Ya, masing-masing mempunyai probabilitas. Probabilitas A berapa? Probabilitas B berapa? Nah, B ini karena B itu given-nya A. Yang terjadi kan A. Kalau C, given-nya adalah A, B. Kalau D, given-nya adalah A, B, C. Mengapa seperti itu?
Karena kalau di sini D, misalkan, atau di sini B, ini kan udah terjadi, ya, givennya B. Karena ini kan kalau bahasa Indonesia ya, yang dari kiri ke kanan, nanti seperti itu, ya kan, dari A, B, C, D, urutannya kan seperti itu, dari kiri ke kanan. Nah, ini chain rule tadi kita bisa uraikan, kita bisa panjangkan dengan seperti rantai gitu. Kita memerlukan seperti itu. Nah, ini secara umum adalah seperti ini, di mana ada X1 diikuti X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, itu maka ada X1, X2, X3, sampai Xn. Tetapi kalau X1 ini belum diikuti apa-apa, belum ada given-nya. Tapi kalau X2 itu kan given-nya X1. Udah terjadi di sini X1, karena kita dari kiri ke kanan sekali lagi, seperti bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab ya biasanya dibalik ya. Kemudian X3, given-nya yang sudah terjadi X1, X2. Kalau Xn, ya given-nya adalah X dari paling depan sampai N-1. Ya, ini adalah dengan chain rule. Ya, untuk kalimat, ya X1, X2, dan seterusnya itu adalah kata B1, ber1, ber2, sampai ber-N. Dan kemudian dikali-kali-kalikan di sini, yang kali-kali itu yang tadi itu, ini given-nya yang sebelumnya, ya, given-nya yang sebelumnya, dari sejak 1 sampai I-1. Ya, kemudian contohnya di sini, ada rangkaian kata-kata, saya sedang pergi ke kampus. Ini bahasa Indonesia yang dari kiri ke kanan. Kemudian angka ini sebuah angka probabilitas. Berapa probabilitas rangkaian kata-kata ini? Sebuah angka probabilitas rangkaian kata-kata ini itu diuraikan menjadi rantai seperti ini. Probabilitas saya dicari, probabilitas sedang dicari, tapi given-nya adalah yang sebelumnya adalah saya. Probabilitas pergi dicari, tapi given-nya adalah yang sebelumnya, kata-kata sebelumnya. Probabilitas K dicari, tapi given-nya adalah kata-kata sebelum yang ke. Probabilitas kampus dicari, tapi given-nya adalah yang sebelumnya. Jadi bisa seperti ini. Ini menggunakan chain rule akan kita lihat mengapa seperti ini, mengapa kita memerlukan chain rule. Ya, kita agak ke topik yang topik berikutnya, bagaimana sekarang menghitung probabilitas. Tadi kan kita coba menghitung probabilitas, bagaimana cara menghitungnya sih probabilitas itu. Ya, kita bisa saja yang namanya probabilitas, kita bisa menghitung jumlah, ya, jumlah itu count, ya, count kemunculan rangkaian kata tersebut dalam data kita, ya, dalam data training kita, dalam korpus training kita. Hitung aja jumlahnya, ya. Ya, seperti kali lagi saya ke sini, ya. Probabilitas ini berapa sih jumlahnya? Angkanya probabilitas ini cari aja di langsung jumlahnya dibagi nanti totalnya, seperti itu bisa langsung. Nah, akan kita lihat contohnya, misalkan ini probabilitas bersyarat seperti ini. Probabilitas berapa sih probabilitas kampus given saya diikuti sedang, diikuti pergi, diikuti ke. Ini hitung aja jumlahnya. Jumlah saya, kata saya diikuti sedang, atau pergi ke kampus, seperti search saja, kita search saya sedang pergi ke kampus itu berapa banyaknya, search, cari, ya, di dalam dokumen kita yang besar, misalkan ya kita menggunakan database atau apa gitu ya, cari, bisa cari. Kemudian cari di sini yang saya sedang pergi aja, ini saya sedang pergi ke, nggak peduli apakah ke kampus atau kemana saja atau ke apa saja di sini katanya, pokoknya yang saya sedang pergi ke, ya. Jadi probabilitas seperti ini itu adalah count dari yang semuanya saya sedang pergi ke kampus bagi count saya sedang pergi ke.
bisa langsung menghitung jumlahnya. Artinya search yang mengandung ini dan search yang mengandung ini. Tentunya kita lihat yang mengandung yang bawah itu lebih besar ya, karena ini kan tidak peduli apakah ini belakangnya kampus atau pasar atau apapun kata setelahnya. Tapi cara tersebut dalam banyak kasus tidak layak, ya. Cara tersebut tidak layak, atau bahkan dapat dikatakan di sini tidak bisa dilakukan. Mengapa seperti itu? Karena dibutuhkan, nanti kita lihat, data yang sangat besar, ya. Karena dibutuhkan data yang sangat besar, ya. Jadi apalagi mungkin contoh ekstrimnya, ya. Contoh ekstrimnya adalah sebuah rangkaian kata-kata yang panjang, ya. Sebuah rangkaian kata-kata yang panjang. Misalkan rangkaian kata-kata yang panjang itu misalkan kita membuat misalnya seperti inilah ya, kepanjang ini dengan sekedar menghitung jumlah kemunculan rangkaian kata tersebut kurung dalam training tanda tanya. Nah, ini dari sini cari search untuk misalkan tulisan saya yang 5 tahun ke belakang, dari 5 tahun dulu sampai sekarang. Itu kemungkinan sangat kecil ada yang persis sama seperti ini. Ya, jadi maksudnya tidak bisa dilakukan itu karena data yang kita sediakan untuk belajar itu kalau kita search ini tidak nemu karena panjang, apalagi kalau panjang lagi kemungkinan tidak nemu itu artinya 0, ya 0 artinya nanti probabilitasnya 0 di sini, atau bawahnya ya, yang lebih kecil kan atas, misalkan 0 di sini, ya udah jadi 0, dan itu udah, padahal sebenarnya ya artinya nggak jalan ini, apa, model bahasanya nggak bagus, ya. Ya dapat dikatakan itu namanya tidak bisa dilakukan, tidak layak dilakukan, ya. Model bahasanya nggak bagus, ya. Ya, nah oleh karena itu sekarang tadi ada chain rule, sekarang ada asumsi. Ada sebuah asumsi yang disebut dengan asumsi Markov. Asumsi itu maksudnya penyederhanaan, disederhanakan, ya. Tentunya namanya asumsi, tentunya namanya penyederhanaan itu tidak tepat, tapi namanya juga batasan atau penyederhanaan bisa kita gunakan, layak kita gunakan, ya, supaya model bahasanya lebih bagus, supaya lebih layak, dan intinya atau ujungnya model bahasanya jadi lebih bagus, ya. Agar bisa dilakukan penghitungan probabilitas, karena tadi kalau panjang, kata-kata yang panjang, rangkaian kata-kata yang panjang itu search, dicari count-nya tidak nemu, maka dilakukan penyederhanaan, dilakukan asumsi, menggunakan asumsi di mana given-nya, kondisi syaratnya nanti ini dibatasi. Ya, prasyarat dibatasi di mana hanya sedikit saja kejadian. Ya, jadi seperti di sini. Di sini probabilitas kampus, saya sedang pergi ke, ini artinya kan kita perlu mencari count, saya sedang pergi ke kampus tadi kan. Nah ini tidak layak kalau terlalu panjang, sehingga disederhanakan. Ini disederhanakan dengan hanya given-nya itu 2 saja. Given-nya 2 aja, ini dicoret, dipotong, ya. Yang saya sedangnya itu nggak usah diperhitungkan, jadi tidak terlalu jauh ke depan, ke awal kalimat seperti itu, ya. Hanya 2 kata sebelumnya saja, atau bahkan 1 kata sebelumnya saja, ya. Yang tadinya saya sedang pergi ke kampus, nah ini yang ini tidak diperhitungkan, hanya diperhitungkan ke-nya saja, ya. Ya, supaya bisa probabilitasnya bisa didapatkan angkanya supaya tidak 0, ya. Supaya search-nya kalau ke kampus kan kemungkinan besar bisa ditemui daripada saya sedang pergi ke kampus yang lebih panjang, ya.
lebih panjang untuk data yang kita punyai. Ya, kalau semakin panjang datanya di sini, rangkaian kata-katanya, tentu kita membutuhkan data yang semakin besar, yang tadinya misalkan nggak ketemu 5 tahun yang belakang ini, ya coba data kita yang 10 tahun. Ya. Kalau panjang nanti meskipun 10 tahun datanya besar, ya nggak ketemu juga, dan bisa kadang ketemu, kadang enggak, artinya model bahasanya nggak bagus. Gitu. Dan nggak bagus itu artinya performanya jelek karena misalkan tidak ditemui karena ada nolnya. Ya. Sehingga dengan asumsi tersebut, dengan asumsi Markov tersebut, yang dimana semula seperti ini dengan chain rule tadi, ya, yang asalnya adalah rangkaian kata-kata, kemudian dengan chain rule, nah kemudian disederhanakan dengan asumsi Markov, menjadi di sini tidak dari satu awalnya, jadi tidak W, I-nya itu misalkan 10, W ke 10, tidak dari satu, tapi dari I minus K saja, ya, I minus K, di mana K-nya kita bisa set, sehingga tidak harus panjang ke kata sebelum yang keberapa, gitu ya. Ya, di mana setiap komponen perkalian adalah kelihatan ya. Ya, kemudian penyederhananya adalah seperti ini ya. Ini saya kira sama seperti yang atasnya. Oke. Ya, misalkan contohnya adalah ini yang paling ekstrim dengan asumsi Markov yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim di mana hanya menggunakan unigram. Gramnya 1. Gramnya 1 itu artinya tidak ada given-givenan di sini. Ya, jadi probabilitas W1 diikuti W2 dan seterusnya sampai Wn itu probabilitas kata pertama kali probabilitas kata kedua, nggak ada givennya. Kali, jadi di sini cuma probabilitas kata-kata aja tanpa given, ini adalah unigram. Ya, ya ini adalah unigram, artinya unigram itu cuma 1, artinya tidak ada givennya. Ya, kalau bigram itu ada givennya 1, artinya 1 kata sebelumnya yang diperhitungkan. Nah, kemudian contoh kalimat menggunakan unigram, artinya kalimat yang dihasilkan kalau kita menggunakan unigram. Ya, kita lihat tadi di contoh di sini ya dengan Andri Karpati tadi, maafkan di sini. Saya lihat dulu. Yang contoh tadi kan kita menghasilkan yang bagus ya, hasil yang bagus ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan unigram di sini, menggunakan unigram, contohnya misalkan untuk yang dari atas, yang bahasa Inggrisnya seperti ini misalkan. Nah, ini kan kali unigram, nanti yang dihasilkan bukan seperti ini, bukan kalimat-kalimat bahasa Inggris yang luas seperti ini, the surprise investors were going to raise money, yang orang mengatakan bahwa ini secara sintaks benar. Tapi kalau menggunakan unigram, ya ini kata-katanya random aja, kata-katanya random aja ya. Di sini kata-katanya random aja, ini kan random aja, ini random aja, random. Jadi tidak ya sama sekali kasar gitu ya, bukan bahasa, ini adalah kata-kata bahasa Inggris, tapi rangkaiannya bukan rangkaian kata-kata bahasa Inggris, karena ini tidak ada givennya. Tidak ada given itu seperti misalkan kita lihat dulu mungkin yang contoh yang bigram. Ya, bigram itu seperti kalau kita mungkin zaman dulu barangkali ya, zaman saya, kalau main antara 2 orang, misalkan saya, kemudian ada partnernya 1 orang, ya 2 orang, saya, kemudian yang partnernya bilang makan, yang kemudian balik lagi ke saya nasi, kemudian yang lawannya bilang goreng, dan seterusnya seperti ini. What apa? What means apa? Koma apa? Sir apa? Titik.
Nah, ini belajar dari model bahasa yang dihasilkan dari ini, menggunakan bigram. Ini tentunya dari bahasa Inggris yang bagus, tapi hanya menggunakan bigram. Ya, kemudian komanya ser, koma titik, I-nya apa? Confess apa? Confess, si apa? Si tanda tanya apa? Then apa? Then all. Jadi bigram itu udah lebih baik di sini, udah ada ngalir minimal dua kata itu ngalir, tapi setelah itu belok-belok, artinya juga belok-belok, apa enggak jelas juga gitu. Kalau trigram ya ini masih apa, artinya givennya itu dua, sweet prince apa, koma, prince koma apa, full stop, koma full stop apa, shell, full stop shell apa, die, dan seterusnya. Ini adalah trigram, artinya givennya dua, ya dua sebelumnya. Kalau quadrigram artinya givennya tiga dan seterusnya, yang artinya semakin besar di sini semakin lancar. Tetapi harus diingat ya, kalau semakin besar di sini artinya gramnya semakin besar. Misalkan ya udah kita 100 gram atau 10 gram lah, mungkin nggak sampai ekstrim 100, nggak sampai 100 juga ya, 10 gram, tapi kita balik lagi di sini, nanti kita nggak bisa jalan. Karena apa? Karena tadi dikatakan bahwa ini tidak bisa dilakukan kalau gramnya terlalu panjang. Ya, kalau gramnya terlalu panjang kan nggak bisa dilakukan, nggak bisa dilakukan. Itu maksudnya tidak bisa dihitung, di search count-nya ini jumlahnya berapa. Kata saya sedang pergi ke, itu nggak ketemu karena terlalu panjang. Artinya probabilitasnya itu nggak ada. Jadi kalau terlalu panjang, gramnya itu hasil atau bisa dihasilkan. Jadi model bahasanya juga jelek. Tapi kalau terlalu sedikit, unigram itu juga jelek karena ini seperti random. Bigram masih mending, tapi juga masih belok ininya apa secara sintaksnya dan seterusnya. Jadi terlalu sedikit jelek, terlalu banyak jelek. Kemudian juga nanti akan kita lihat bagaimana mengatasinya masih dengan n-gram, tapi dengan mengkombinasikan ya. Nanti ada dengan solusinya, secara kasarnya dapat dikatakan mengkombinasikan. Tetapi kemudian solusi yang lebih baik dengan neural base, artinya dengan deep learning. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kita lihat di sini. Ya, kalimat itu ya, kalimat di sebuah bahasa secara logiknya, yang realnya, kalimat itu bisa mempunyai dependensi, ketergantungan yang jaraknya cukup panjang, ya, yang jaraknya cukup panjang, ya, long distance dependency, sehingga n-gram juga tidak bisa dengan baik atau kata sempurna memenuhi hal tersebut. Contohnya seperti ini. The computer which I had just put into machine room on the 5th floor crashed. Di mana crash di sini bisa komputer secara bahasa. Crash di sini bisa aja di sini machine room yang crash. Crash di sini bisa aja the 5th floor yang crash. Tapi yang dimaksud di sini saya kira yang di sini adalah, yang dimaksud di sini misalkan yang dimaksud di sini adalah komputernya yang crash ya. Saya kira juga wajarnya seperti itu. Nah, ini kalau n-gram itu kan givennya berapa? Ini kan kalau 2 gram kan givennya 1. Kalau ini 2 gram, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gram. Dan kalau gramnya terlalu besar, seperti tadi dikatakan, itu tidak layak. Ya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu dengan metode n-gram atau bahkan nanti dengan pendekatan lain yang akan kita pelajari juga, yaitu dengan neural base atau deep learning ya. Ya, saya kira seperti itu untuk yang
pertama ya, untuk yang slide pertama seperti itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan.